Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 2314050036 dari kelas 4 TBIB. Di sini saya akan menjelaskan 10 konsep dari linguistik, yaitu 5 konsep fonetik dan fonologi dan 5 lagi konsep morfologi. Untuk lebih jelas lagi, mari kita lanjutkan ke slide berikut. Oke, mari kita mulai. Phonetics and phonemics, mari kita mulai dari dasar. Dalam linguistik, ketika kita mempelajari bunyi bahasa, kita mengenal dua pendekatan, fonetik dan fonemik. Fonetik adalah studi tentang bunyi bahasa dari segi fisiknya. Seorang linguis yang belum tahu bahasa yang sedang ia pelajari akan mencatat semua variasi bunyi yang bisa didengar. Ini disebut pendekatan etik atau dari luar. Sedangkan phonemics adalah studi tentang bunyi yang dianggap penting atau memiliki nilai pembeda makna bagi penutur asli. Ini disebut pendekatan emics atau dari dalam. Sebagai contoh, dalam bahasa Inggris kata pin diucapkan dengan hembusan udara, fin, sedangkan spin diucapkan tanpa hembusan, spin. Meskipun secara fonetik berbeda, penutur asli menganggapnya sama atau satu fonem, yaitu v. Dalam bahasa Indonesia, V dalam pintu dan piang juga tidak dibedakan secara makna, meski mungkin sedikit berbeda dalam pengucapan. Baik, selanjutnya ada voice and voiceless. Sounds bunyi dalam bahasa dapat dibedakan apakah disertai getaran pita suara atau tidak. Voice sounds bunyi bersuara, pita suara bergetar saat bunyi diucapkan. Contohnya dalam bahasa Inggris, B dalam beds, B dalam beds, Z dalam zoo. Contoh bahasa Indonesia, D dalam dada, Z dalam gigi. Voiceless sounds, bunyi tak bersuara, pita suara tidak bergetar. Contoh bahasa Inggris, P dalam pet, S dalam sip. Contoh bahasa Indonesia, T dalam tahu, K dalam kita. Cara membedakannya, kita bisa meletakkan jari di leher dan bandingkan pengucapan P bergetar dengan F tidak. Baik, selanjutnya ada konsonan dan vowels. Konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan penghambat aliran udara. Sebagai contoh, K di kita, M dimakan, N teh di top, S di sun. Next, vowels atau vokal dihasilkan tanpa hambatan, hanya dengan posisi lidah dan bentuk mulut. Contohnya A di anak, I di ibu, U di umur, N I di seat. Vokal memiliki kualitas suara yang beragam tergantung posisi tinggi, rendah, lidah, dan bulat tidaknya bibir. Oke, next. Minimal verb adalah dua kata yang hanya berbeda satu fonem tetapi artinya berbeda. Contohnya dalam bahasa Inggris, beat, vs beat, berbeda hanya pada vokal. Fan, fine, vs pen, fine, berbeda hanya pada fonem awal. Contoh bahasa Indonesia, paku versus baku, berbeda P dan B. Satu PS sapu berbeda T dan P. Minimal verbs membantu linguis mengidentifikasi mana bunyi yang dianggap penting oleh penutur. Next, diphthongs atau vokal ganda. Diphthongs adalah vokal yang terdengar seperti gabungan dua vokal dalam satu suku kata. Bahasa Inggris memiliki banyak diphthong. I seperti dalam hate, O dalam now, dan oi dalam boy. Bahasa Indonesia juga memiliki diphthong meski tidak sebanyak bahasa Inggris. I dalam pandai, au dalam pulau, oi dalam boykot.
Bunyi ini memulai dari satu posisi vokal dan berakhir di posisi lain dalam satu aliran suara. Baik, selanjutnya morfem. Morfem adalah unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Contohnya dalam bahasa Inggris, unhappiness terdiri dari 3 morfem. Un, negasi, happy, kata dasar, ness membentuk kata benda. Contoh dalam bahasa Indonesia, pelajarannya terdiri dari P, awalan, ajar, dasar, an, akhiran. Nya, pronomina kepemilikan, morfem bisa bebas, kata dasar, atau terikat afiks. Ada free morfem, yaitu bisa berdiri sendiri, dan ada bound morfem, yaitu tidak bisa berdiri sendiri. Oke, next, allomorph adalah bentuk berbeda dari satu morfem yang sama, tergantung pada lingkungan fonologi. Contoh dalam bahasa Inggris, morfem jamak S diucapkan berbeda. Cats, S, dogs, Z, horses, it. Baik, selanjutnya allomorph. Allomorph adalah bentuk berbeda dari satu morfem yang sama, tergantung pada lingkungan fonologis. Contohnya dalam bahasa Inggris, morfem jamak S diucapkan berbeda. Seperti kata cats, akhiran S, dog, akhiran Z, horses, horses, akhiran is. Contoh dalam bahasa Indonesia, awalan mi berubah tergantung bunyi awalan kata, seperti membantu, mencari, menggali, menyapu, menjahit. Perubahan ini terjadi agar lebih mudah diucapkan secara fonologis. Selanjutnya ada confounding atau pemajemukan, yaitu proses penggabungan dua kata untuk membentuk satu kata baru. Contohnya dalam bahasa Inggris, toothbrush, tooth tambah brush, blackboard, black tambah board. Contohnya dalam bahasa Indonesia seperti rumah sakit, rumah tambah sakit, matahari, mata tambah hari. Kata hasil compounding bisa memiliki makna baru yang tidak sepenuhnya gabungan literal kedua kata. Oke, next, clipping atau pemotongan kata. Clipping adalah pendekatan kata dengan membuang sebagian suku kata. Contohnya dalam bahasa Inggris, exam dari examination, lab dari laboratory, and dari ad dari advertisement. Contoh bahasa Indonesia, info dari informasi, foto dari fotografi, lab and dari laboratorium biasanya digunakan dalam percakapan informal. And the last, blending, yaitu penggabungan potongan kata. Menggabungkan bagian dari dua kata menjadi satu bentuk baru. Contohnya dalam bahasa Inggris, brunch, breakfast tambah lunch, smoke tambah fog. Contoh bahasa Indonesia, sinetron, sinema, elektronik, nasgor, nasi goreng. Kata hasil blending sering digunakan dalam bahasa sehari-hari dan media populer. Demikianlah penjelasan dari 5 konsep fonetik atau fonologi dan 5 konsep morfologi. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.